Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ida Sistia, nomor pokok mahasiswa 19430001 dari kelas akuntansi F Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sistem informasi Departemen Fungsional Keuangan yang ada di sebuah perusahaan sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Nandatrio Santoso, SAKT, MSc. Tujuan presentasi ini adalah untuk memaparkan secara singkat mengenai sistem informasi Departemen Fungsional khususnya di bidang keuangan pada suatu perusahaan di Surabaya. Selain itu, bertujuan mengetahui alur jalannya proses bisnis suatu perusahaan terutama di Departemen Keuangan. Sistem Informasi Keuangan. Sistem informasi keuangan adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok, baik yang berada di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, yang memuat informasi mengenai permasalahan keuangan dan menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai yang ada di perusahaan. Fitur-fitur sistem informasi keuangan yang berfungsi yang pertama yaitu membuat laporan kepada pimpinan. Sudah tentu sebagai staf keuangan di suatu perusahaan, kita wajib untuk melakukan suatu pelaporan berupa laporan keuangan, misalnya laporan hutang atau laporan piutang perusahaan. Yang kedua yaitu mengetahui status keuangan perusahaan. Manajer keuangan atau pihak yang berkepentingan untuk mengetahui status keuangan dapat dengan mudah mengetahui posisi keuangan perusahaan melalui sistem informasi keuangan. Selanjutnya yaitu mengikuti jalannya harta dan hutang perusahaan dan juga mempermudah perencanaan kegiatan-kegiatan perusahaan. Dengan mengetahui arus uang perusahaan, manajer keuangan atau pihak yang berkepentingan akan dapat merencanakan kegiatan-kegiatan perusahaan sesuai dengan kapasitas perusahaan tersebut. Yang terakhir yaitu memenuhi prinsip cepat, aman, dan tepat. Dengan adanya sistem informasi keuangan akan dapat menyajikan informasi keuangan secara real, cepat, aman, dan tepat. Profil singkat perusahaan, CV Sinar Harapan, suatu perusahaan di Surabaya yang didirikan pada tahun 2014 dan bergerak di bidang distributor pompa tenaga surya. CV Sinar Harapan menyediakan solusi energi terbaru yang handal dan terjangkau untuk masyarakat di daerah terpencil, resort, villa, hotel, dan bisnis di seluruh Indonesia dan juga Asia. Perusahaan ini menjual solar panel yang mengubah energi surya atau matahari menjadi energi listrik untuk mengurangi penggunaan listrik dari PLN. Solusi-solusi ini disediakan oleh perusahaan kami yang uniknya dengan mengoptimalkan kondisi lingkungan di mana kita hidup dengan sumber sinar matahari yang sangat berlimpah. Berikut adalah struktur organisasi yang ada di perusahaan CV Sinar Harapan, yaitu ada direktur dan di bawahnya ada marketing, finance, tax, purchasing dan admin penjualan, warehouse, dan technician. Macam-macam produk yang dijual oleh CV Sinar Harapan adalah yang pertama yaitu pompa air tenaga surya, yang kedua lampu penerangan jalan umum, dan yang ketiga lampu sen, dan masih banyak lagi. CV Sinar Harapan menggunakan sistem informasi berbasis web yang menggunakan internet untuk menginput, mengolah, dan menyimpan database keuangan yang dibuat secara custom yang dapat diakses di website helloharapan.info. Sistem informasi yang digunakan dengan sistem multi-user, yang mana akan memungkinkan dapat diakses oleh beberapa orang dalam waktu yang bersamaan. Dan setiap user memiliki password atau akses login yang berbeda-beda dengan setiap kebutuhan masing-masing user. Fitur program, yang pertama ada modul master, data akun atau bank, terdapat daftar nama bank, nomor rekening, saldo, dan tanggal terakhir validasi. Yang kedua yaitu ada data sumber dana atau program. Terdapat daftar nama program yaitu dana desa, Pamsimas, pertanian, dinas PU, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis paket, yaitu barang apa yang dijual, misalnya pompa tenaga surya, pipa dan aksesoris, lampu PJU, sambungan rumah, dan lain-lain. Selanjutnya ada data customer, terdapat nama customer. Selanjutnya ada data supplier, terdapat nama supplier, alamat, kota, nomor telepon, barang yang dijual, dan nomor rekening pembayaran tagihan. Selanjutnya ada provinsi dan kabupaten sebagai informasi pelanggan yang membeli berada di provinsi mana dan kabupaten apa.
Selanjutnya ada pos transaksi. Ada beberapa pos transaksi yang digunakan, yaitu piutang, hutang, pindah bank, ekspedisi, tiket pesawat, dan hotel, saku, dan lain-lain. Hak akses user yang pertama, yaitu untuk mengelola siapa saja yang bisa login ke program, statusnya aktif atau tidak, terdapat password, dan masuk di grup hak akses yang mana. Selanjutnya yaitu ada grup hak akses, terdiri dari admin keuangan, admin nota penjualan, admin nota pembelian, admin validasi, dan super administrator. Masing-masing grup memiliki hak akses yang berbeda-beda setiap pada job desk-nya. Untuk super administrator dapat mengakses semua fungsional yang ada di program. Yang terakhir ada yang namanya menu. Di sini ada menu apa saja yang dapat diolah di dalam program. Nah, berikut adalah tampilan untuk input nota penjualan. Di sini, yang diinput adalah nomor nota jual sesuai dengan urutan nota, tanggal nota jual sesuai kapan terjadinya transaksi penjualan, dan memilih program apa yang menjadi sumber dana transaksi tersebut. Selanjutnya, ada input nama pelanggan dan nama desa, karena CV Sinar Harapan melayani desa-desa terpencil di Indonesia yang masih kekurangan air. Selanjutnya, memilih provinsi mana dan kabupaten apa. Dan juga ada pilihan paket apa yang terjual dan menginput jumlah tagihan berapa. Lalu diklik simpan. Di sini, apabila kotak berwarna putih, maka diinput secara manual. Dan apabila kotak berwarna abu-abu, diinput berdasarkan modul master yang sudah dibuat di awal. Setelah nota jual diinput, akan dapat dilihat di daftar nota jual sesuai urutan nomor nota jual. Ada nomor nota, tanggal nota, nama program, provinsi, kabupaten, nama pelanggan, nama desa, jenis paket yang terjual, nominal jual, dan sisa tagihan nota jual. Di daftar nota jual, kita bisa mencari nota jual dengan memfilter data apa yang ingin kita cari. Misalnya, kita ingin mencari nota jual yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang. Maka, kita memilih Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Kupang, lalu diklik cari. Maka akan muncul nota jual yang kita cari. Jika ingin menambahkan nota jual, maka klik tulisan tambah. Selain itu, kita dapat menginput nota beli. Untuk nomor nota beli akan otomatis sesuai urutan pembuatan nota beli. Dan tanggal nota juga akan otomatis sesuai tanggal terjadinya transaksi hari itu. Di sini, kita dapat memilih atau menginput nama supplier dan menginput nota tagihan. Terdapat kolom catatan apabila diperlukan untuk mencatat, lalu diklik simpan. Setelah nota beli diinput, akan dapat dilihat di daftar nota beli sesuai dengan urutan nomor nota beli. Terdapat tampilan nomor nota beli, tanggal nota beli, supplier, nama bank, pembayaran supplier, nominal nota beli, dan sisa hutang. Di daftar nota beli, kita bisa mencari nota beli dengan memfilter data apa yang ingin kita cari. Misalnya, kita ingin mencari nota beli pada supplier A yang belum lunas. Maka kita pilih supplier A dan status bayarnya diganti belum lunas, lalu diklik cari. Maka akan muncul nota beli yang kita cari. Selanjutnya, ada input transaksi. Saat input transaksi, kita pilih nomor akun berapa dan nama banknya apa. Lalu kita pilih tanggal transaksi tersebut dan mengisikan pada kolom debit atau kredit sesuai nominal transaksi dan memilih pos transaksi, apakah itu membayar hutang, menerima piutang, atau untuk operasional perusahaan, dan lain-lain. Dan kita dapat memberikan keterangan pada transaksi tersebut. Setelah input, lalu diklik simpan. Transaksi yang telah diinput akan dengan otomatis tersambung dengan nota beli atau nota jual yang telah diinput sebelumnya. Sebagai contoh, apabila kita menginput adanya uang masuk dari customer sebagai pembayaran nota jual, maka saat input transaksi disimpan, maka tagihan atau piutang pada nota jual tersebut akan berkurang sesuai dengan pembayaran yang masuk. Berikut adalah tampilan daftar transaksi yang sudah kita buat. Di sini, kita dapat mencari transaksi-transaksi yang terjadi sesuai nomor nota, tanggal, akun apa, dan lain-lain.
Tampilan daftar transaksi ada tanggal transaksi, nama bank, nomor rekening, jumlah debit dan jumlah kredit, nomor nota jual atau nota beli, dan keterangan. Nah, setelah saya jelaskan tentang input pada program tersebut, sekarang akan saya jelaskan tentang output program yang digunakan oleh CV Sinar Harapan. Berikut adalah output program. Yang pertama ada rekap nota beli, yang kedua ada rekap nota jual, yang ketiga ada laporan data supplier, yang keempat ada laporan data customer, yang kelima ada laporan kas masuk dan kas keluar, yang keenam ada laporan saldo akhir kas, yang ketujuh ada laporan hutang, dan yang terakhir ada laporan piutang. Seluruh output yang dihasilkan oleh program ini dapat di-download dalam bentuk Excel dan digunakan sebagai laporan ke direktur. Berikut adalah data flow diagram atau DFD yang menggambarkan proses terjadinya program yang digunakan oleh CV Sinar Harapan, yaitu helloharapan.info. Di sini terdapat pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu admin penjualan, staff purchasing, staff finance, dan direktur. Di mana admin penjualan, staff purchasing, dan juga staff finance akan menginput data-data yang telah saya jelaskan di awal ke program helloharapan.info. Dan dari program tersebut akan dihasilkan berupa output yang dapat di-download berupa Excel dan digunakan oleh direktur untuk mengambil keputusan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi ini adalah CV Sinar Harapan menggunakan sebuah sistem informasi keuangan berbasis program untuk memudahkan kinerja perusahaan dalam mengelola keuangan. Output yang dihasilkan dapat digunakan untuk peramalan arus keuangan, manajemen dana, dan pengendalian keuangan perusahaan, sehingga dapat meraih keefektifan dan keefisienan kinerja perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang tepat, itu murni dari saya, dan apabila ada kelebihan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nanda Trio Santoso, SAKT MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.